Balikpapan. Perkenalan, nama saya Muhammad Akbar, penyuluh perikanan Kota Balikpapan. Saya berkedudukan KTP Samarinda, tapi kalau untuk di Balikpapan saya tinggal di Balai Bumi Ikan Trite. Jadi kalau sewaktu lewat sana boleh mampir-mampir, boleh lihat-lihat di lingkungan BBI tempat dinas. Jadi kegiatan kita ini budidaya lele di dalam ember ya, atau bisa juga disingkat bude. Bude ini nggak jauh beda dengan sistem kolam di samping rumah. Kita memanfaatkan lingkungan yang terbatas, terus mudah, untuk ongkos pengeluaran juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita budidaya di samping rumah itu otomatis kan cuma satu komoditas, saya ikan aja. Tapi kalau untuk bude ini kita bisa manfaatkan ikan, kemudian tanaman. Nah, jadi jangan dianggap air dari ikan ini limbah atau apa. Sebetulnya itu bisa bermanfaat sebagai pupuk buat tanaman. Nah, jadi kebetulan di dinas kami ada program. Nah, sekarang mungkin sudah tahap berapa Pak Wad? Sudah tahap ketiga. Jadi sebelumnya kami juga sudah kapan di PAUD, di kelurahan, puskesmas, kami juga sudah melakukan seperti ini juga. Mungkin langsung aja kita simulasi aja biar lebih paham. Jadi untuk alatnya mungkin yang kita gunakan ember, terus gelas plastik seperti ini. Kalau memang gelas ini nggak ada, maksud saya tidak pengen mengeluarkan uang, kita coba ganti dengan botol bekas, botol-botol aqua atau minuman. Kemudian arang baru solder. Jadi gelas plastik ini kita bolongin. Jadi bukan diisi arang, diisi tanaman, air di dalam enggak. Jadi air itu bisa keluar masuk. Fungsinya arang ini sebagai karbon dioksida, sebagai penyaring. Karena kan kebiasaan kalau kita, saya sendiri kadang sih kalau waktunya ganti air untuk ikan, kadang ya mau simpel ya udah pakai air keran aja atau air sumur. Sebetulnya itu nggak boleh. Jadi biasanya digunakan untuk budidaya itu air endapan. Nah, misalnya kalau dari air PDAM ya minimal 2-3 hari itu air sudah diendapkan. Nah, karena dari air PDAM sendiri itu kan kadar kapornya lebih tinggi. Nah, kemudian kita menggunakan air sumur. Nah, tetap harus diendapkan karena takutnya zat besinya juga tinggi. Nah, memang air sumur lebih bagus dari air PDAM, tapi tetap harus kita endapkan. Nah, mungkin kalau kita ngendapkan air sumur kan ibu kan sering lihat di atasnya itu kadang kayak berminyak, atau apa. Nanti coba kita kasih tawas atau apa kan, itu kan air sudah tercampur kita kasih. Nah, memang lebih bagus air sumur, tapi harus diendapkan juga. Nah, jadi alatnya tadi ya juga kawat, solder, jangan lupa arang. Jadi posisi seperti ini. Nah, kemudian untuk air itu minimal setengah gelas atau 1/4 gelas. Yang penting arangnya terkena air, terendam. Nah, untuk tanamannya aja kebetulan saya sendiri nyoba di rumah itu kangkung. Terus saya juga iseng-iseng nanam kemangi, alhamdulillah tumbuh. Kemangi dalam air? Iya, saya masukkan di sini aja. Nah, terus yang saya gunakan bukan kangkung utuh, tapi batang kangkung yang ada akarnya. Kangkung akar. Kangkung akar, iya. Masak itu Bawahnya dibuat tanah. Daripada kita buang kan tidak bermanfaat, mending kita tanam lagi. Nah, kemudian untuk tanaman lain juga mungkin seperti itu. Yang jelas sih media sama wadahnya tercukupi. Nah, selain masalah tanamannya juga kita perhatikan masalah ikannya.
Nah, karena kan di bude ini kita ngelihat dua aspek. Yang pertama tanamannya, kedua ikan. Nah, kalau kita cuma memperhatikan ikannya aja, otomatis tanaman nanti nggak akan terurus. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan tanamannya, ikan otomatis pasti lupa. Yang namanya ngasih makan ya ganti air. Nah, jadi memang yang paling utama itu adalah si ikannya dengan medianya yaitu air. Nah, karena apalagi kan untuk ikan lele ini proses kanibalisme lebih cepat, terus proses penguraian dalam perutnya juga lebih cepat. Nah, jadi untuk ukuran ember segini ya mungkin kisaran kita isi sekitar 30. Itu ukuran kecil, ukuran 3 sampai 5. Nah, kalau 50 juga bisa, cuma terlalu padat. Jadi 50 ekor. Bisa langsung dagang itu. Jarang dipakai. Ember yang besar. Hampir yang Bisa langsung jualan ikan. yang 60 sampai 80 liter isinya ada yang gede. Ya. Ini dipakai. Drum setengah itu. Ya itu Nah, itu bisa. bisa belum setengah bisa. Nah, terus untuk penggantian airnya, kalau untuk paling simpel kita dari aroma. Kalau untuk ikan lele kan air kotor itu masih tetap. Tapi kalau tidak berbau itu masih aman. Tapi kalau sudah bau nyengat, nah itu harus kita cepat-cepat ganti. Nah, bisa juga kita mau ganti air waktu persortiran, maksudnya penyesuaian ukuran. Karena ikan lele berapa minggu itu pertumbuhannya sih sudah beda-beda. Nah, terus tingkat kanibalismenya juga tinggi. Jadi ikan yang kecil itu pasti akan jadi mangsa. Ya, jadi bisa. Jadi dulu misalnya masukkan 10 ekor, begitu mau dipisahkan, kok tahu-tahu jadi 8 ekor, 5 ekor. Ini yang ngambil siapa? Nanti tetangga kita tuduh. Makan lele. Kalau enggak anaknya, hei. Jadi tetap diperhatikan dua aspek itu, Ibu. Nah, untuk pergantian airnya kita nggak sampai habis. Jadi kita bisa ganti setengahnya, mensisakan setengahnya atau seperempat. Nah, tapi kotoran yang di dasar ember ini tetap dibersihi, dibuang. Baru kita masukkan air yang baru. Jadi jangan langsung Ibu kuras habis ganti yang baru. Nah, Tanpa sisa maksudnya. Ya, itu Jadi dia. harus ada sisa. betul. Kenapa saya bilang harus ada sisa? Karena dia harus menyesuaikan suhu sebelumnya. Kalau kita masukkan air baru lagi, itu otomatis sih beradaptasi lagi, menyesuaikan diri. Kalau nggak tahan dia akan mati, hilang lagi kan Ibu kan? Nggak jadi panen. Kalau air hujan itu boleh. Air hujan boleh Bu, tapi tetap harus diingatkan juga. Pokoknya proses enggak yang. Ya, itu lebih aman. Nah, misalnya kita nanam atau pelihara bude pas seperti ini, kena air hujan. Nah, biasanya sih tempat budidaya bude itu di bagian sini nggak dibolongin. Terbang. Fungsinya biar air itu tidak melimpah. Aku sempat berpikir udah apa enggak keluaran ikannya kalau ini penuh. Oh dibolongin. Tetap dibolongin. 40 paling enggak. Jadi kan dia keluar ya. Iya. 40. Kemudian untuk bude juga sendiri karena selain ikan kita juga nanam sayur-sayuran. Nah, itu tempatnya harus terkena sinar matahari. Tetap kita gunakan sistem pertanian juga sistem perikanan. Nah, tetap sama yang prosesnya. Cuma bedanya di tanaman kita medianya air dan pupuknya hasil dari limbah ikan. Ya. Kemudian untuk pemberian makan ikannya Bu. Nah, jadi jangan kita yang makan ikannya, kita harus kasih makan ikannya dulu sebelum ikannya kita makan. Jadi sabar dulu Bu, prosesnya Bu. Nah, ibu mau cepat. Cepat digoreng. Jadi untuk pemberian pakan ikannya itu Ibu bisa pilih sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Nah,
Kalau sehari 2 kali itu biasanya pagi sama sore. Jadi jangan suhu terlalu tinggi, maksudnya panas betul cuacanya. Kalau cuaca hujan kayak gini, kebetulan ibu taruh di luar kena air hujan, pagi, ketika pagi hujan deras kan, nah itu ikan gak usah perlu dikasih makan, karena dia terjadi proses pengadukan. Nah suhu berubah, otomatis ikan jadi malas gerak, aktivitasnya kurang. Nah, terus kalau misalnya sehari 3 kali, itu biasanya ditambah siang. Nah, jamnya mungkin ya sekitar jam 11 atau jam 12. Nah terus itu waktu memberi makannya. Cara memberi makannya Bu? Apanya? Nah, ini yang sering Makannya ibu apa lupa. dulu? Makannya apa dulu? Beri makan ikan. Nah, Saya jadi tahu artinya. selesai Bu. Saya lagi Kita ngerti. pasar ada lagi kalau makanannya lagi. Jadi Roti bukan roti buat. makannya itu kalau jenis makannya sih kita gunakan pelet yang kecil yang sesuai ukuran. Jangan ukuran besar karena bukan mulut ikan kan berbeda-beda. Jadi mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar itu beda-beda. Terus kalau untuk makanan tambahannya itu dia bisa berupa kayak roti. Terus daun-daunan juga bisa. Daun-daunan juga sebagai obat juga. Cuma karena kita miara di sini tidak sistem air mengalir, otomatis air akan jadi bau. Itu lebih agak susah lagi sih ibu mengontrolnya lagi. Nah untuk pemberian makannya Bu, kita lanjut lagi nih. Pemberian makannya itu cara paling mudah adalah kita ngasihkan sedikit demi sedikit. Kalau mau cara susahnya kita ngitung per ekornya berapa kan? Timbangan badan, terendam terus ya Sian, ngurusin ikan. Jadi kita kasih makannya itu sedikit-sedikit. Jangan sampai ikan itu mensisakan makanannya, karena itu berpengaruh sama airnya, yang bikin cepat air itu bau. Nah, kenapa saya bilang sedikit-sedikit? Jadi ibu bisa ngamati. Pertama ya kali ngasih ikan makan, besit, habis, kasih lagi sedikit. Begitu ikan sudah berhenti makan, ibu stop. Tidak perlu dikasih lagi, itu ibu stop. Nah, siang atau sore seperti itu juga. Biasanya sih dalam pembudidaya, ya saya juga sih sering kayak gitu. Nah, ibu ngasih makan, udah sesuai yang ibu minta, udah. Nanti anak ibu datang, ya, kasih lagi. Kalau anaknya 4, nggak bisa gerak itu. Jadi kita tak tahu nih Bu. Iya. Makanya banyak betul. Nah, itu. Terus sekolah dia makan orang Nah, terus untuk pemanenan biasanya kalau tanam sendiri kampung itu biasanya sebulan 2-3 kali bisa panen. Kampungnya. Itu kampungnya. Kalau untuk ikannya 2 minggu sekali itu harus disesuaikan ukurannya. Kalau bahasa budidaya sih disortir. Nah, itu untuk mengurangi yang namanya kanibalisme. Jadi yang besar dipindahkan, terus pokoknya disesuaikan ukuran, yang besar kan yang besar, yang kecil yang kecil. Lebih mudah, lebih sederhana sih Bu sebetulnya. Kalau kita menekuni, otomatis kita akan dapat 2 hasil, ikannya dan tanamannya. Terus kita tidak memakan lahan yang banyak. Alat-alat mudah didapat. Kayak arang mungkin ya kita beli berapa sih, sekarung ya mungkin berapa? 30. Nah itu satu karung pasti bisa. 5.000-an. Nah, terus ya solder yang mungkin bisa pinjam, Ya nggak pakai korek, pakai paku. pakai Paku paku. panasin deh. Nah, panasin. terus Atau kawat ya, payung. kawat. Kawat. Kemudian kalau nggak ada gelas plastik ya botol kue, saya belum beli itu Bu. Ya kita manfaati lah Bu, barang-barang yang tidak terpakai mungkin bisa diolah lagi. Ya hitung-hitung kita menjaga lingkungan. Sampah. Iya. Jual kalau menerima jual 1 kilo berapa? 1 kilo kan?
mungkin Iya. penjelasannya cukup sampai sini. Selanjutnya kita diskusi aja mas ya. Silakan tanya-tanya Bu, gimana anunya kan. Ini kan lagi musim pemeliharaan ikan cupang. Ya, Itu sama sistemnya. beda ibu. Cupang ini kan jatuhnya ke ikan hias. Terus pemeliharaannya juga tidak bisa dibiarkan sekelompok, kecuali yang betina ya. Tapi kalau yang jantan dia harus dipisahkan. Lain nanti. Nah itu dia. Kalau lele ini kan bilang harus disortir, berarti tempatnya harus diatur tempat. Nah, biasanya Idealnya Idealnya ya. kalau satu kali pembibitan gitu ya. Kita Nah, awal dari 20 ekor, ya kan? ya. Berapa minggu kemudian disortir, jadi 2 tempat, Betul. ya kan? Disortir lagi nanti berapa minggu kemudian disortir lagi, jadi 3 berarti. Ya, jadi Kapan panennya sih Pak? Ada yang yang besar, yang besar Yang kecil ya biarkan sih. nah, kalau ibu nunggu panennya itu kan sesuai ukuran ibu. Kalau sudah ngeliat wah siap digoreng, sebagian ini siap ini. Biasanya disediakan 2 ember. Dua ember. Oh, 2 ember Nanti aja. umur sudah sebulan atau sebulan lebih kita sortir aja. Ada yang gede-gede, ada yang kecil. Nah yang gede masuk ke ember. Jadi kalau sudah 2 bulan sudah ada yang siap goreng Sudah gitu, bulan Pak? udah siap Udah goreng. siap. Jadi yang Berhasil berarti ya. Tapi biasanya kalau kita telaten pasti berhasil Bu. Iya. Rata-rata ibu-ibu yang Iya. budidaya ini berhasil semua. Panen di Selain lele ikan apa? Nah, Ikan nila bisa. nila, Ikan nila tapi bisa. kita harus saya sih pakai. beli kalau itu. Kalau ikan nila harus pakai Ada ini, tambahan. tambahan mesin Oh, aerator. aerator. atau mas ikan mas sama. Mas bisa, cuma tambah Oksigen, itu. oksigen. Betul. Harus pakai listrik berarti. Iya. Pakai listrik. Lele kan udah pasti ya. Boleh enggak? Dia kan tahan. Sampai itu Bu, kalau ikan nila agak lama, apalagi di ember besarnya itu lama sekali. Udang kayak di udang. Udang tambak itu. Oh, udah Waduh. Itu nilai ekonomisnya tinggi kan? Iya. Kalau Kalau- memang bisa kan? Kalau udah Kan tambah hanya. bisa ibu. Cuma kan ibu harus perlu airnya lagi. Oh, ini beda ya. Beda. Airnya air laut. Yang udang tambak itu air laut. Pak. Air payau. Air payau biasanya. dia gabungan tawar sama air. Siapa bagian pelaut? Makanya dicarikan solusi yang mudah ikan lele. Enak. Jadi kan lebih Turun cepat. payung naik ke air laut. 2 bulan sudah bisa dipanen dari ikan lele. Kenapa kan kita nanya siapa tahu gitu kan? Iya. Karena tahu ilmunya. Ini baru Nggak, dikasih kalau apa ilmu. ibu? Siapa tahu kan abis ikan lele kan ibu mau wah masukkan udang. Salamannya. Nah masalahnya kalau udang sering dikonsumsi Ya. ya kan harganya di pasar sekarang udah Oh, lumayan. betul. Kalau kita bisa kenapa enggak gitu kan? Betul ibu, betul ibu. Kalau lele ya itu tadi selera itu. Tergantung selera. Selera jual beli udang. Nah, iya betul itu. Itu seperti ya, jualan lele beli udang. Beli udang. Kita panennya jangan sama-sama ya. Nggak ada pasarannya kalau panennya sama-sama. Gambar aja berhasil kita ya. Ada ya. Terus juga bantu warga sekitar mungkin bisa Iya. pakai ekor 2 ekor. Nah silakan nggak siapa panen siapa yang mau ini. Warga yang enggak tanam kan Bu, udah pelihara nanti bisa. Kalau kita panen, biasanya panen 50 ekor itu bisa sampai dapat 3 kilo 4 kilo panennya. Nah itu kan lumayan juga Bu, dikali 25.000 ke tetangga kan 20.000. Kalau kita punya 5 ember kan lumayan juga. Jadi Pak kalau sudah panen pokoknya lumayan aja Pak. Kalau sampai panen maksudnya. Masih 20, masih jual ikan lele 20. Masih hari itu? Jadi bu diperhatikan juga. Jadi 50 ekor itu belum tentu hidup semua. Itu termasuk betul. Makanya saya bilang berapapun kalau sudah panen lumayan, Iya. ya kan? Kita Tergantung lagi di pemelihara gimana.
tetap dicoba Bu. Asik kok Bu. Saya aja nyoba sih begitu ngeliat tanamannya subur tuh kayak puasan Semangat awalnya. Iya. Lihat kasih makan ikan tuh langsung naik gitu kan tambah Ya, senang. kita hadir di sini karena merasa oh kayaknya menarik ini, apalagi sekarang lagi musim juga orang pelihara Betul. tanaman hias ya kan. Hmm. Kalau kita pelihara itu siapa tahu ada hasilnya. Nah, itu. Gitu. Kita hadir. Kalau umpamanya untuk kangkungnya sendiri gelas sebesar ini berapa batang? Ini biasanya di gelas beras ini sekitar 5 Ya. 5 atau 4 tergantung, kan kadang ada yang batangnya besar, ada yang kecil kan. Tapi nggak dikasih apa-apa lagi Nggak sudah ada. dari Nggak ada ya. jadi bekas makan ikan aja. Cuma dimasukkan ini kangkung udah Ditunggu posisi hasilnya. tenggelam, akar dari kangkung itu kena air walaupun sedikit. Kemangi sudah pernah coba Pak? Ya, saya di rumah kemangi Bu, tumbuh sudah panen 2 kali. Seember makannya sembar kemangi. Selain Iya. kangkung apa Pak? Kemarin Paling kemarin bagus di ya Pak. kantor pakai ini selada. Tapi Kalau jadi campur-campur dalam jadi satu juga. ember ada kemangi, ada kangkung, bisa juga. Iya. Bisa, Oh, bisa dicampur? iya bisa. Kalau saya sih, saya campur sih. Jadi saya bilang pada, Panennya kan bareng. iya, Enggak, kalau kemangi itu kan beli kebanyakan, nggak beli butuh. iya. Oke, saya sekarang bilang satu gelas, 2 gelas Dua gelas, kemari Bu. gitu kan. Jadi kalau bisa di situ kan lumayan. Kadang saya mau nanam, saya simpan-simpan gitu aja, nggak jadi-jadi. Yang jelas jangan sampai tenggelam ini Bu. Oh, Palingan arangnya. segini lah, tekan air gini. Tapi arahnya tetap segitu. Angkat sekarang tetap Arahnya gini. tetap Ini paling segini, jadi nggak tahu jangan sampai tenggelam segini yang Batang kangkung dulu baru dikasih arang atau dia nyelip dia setelah arang itu kayak tidak. Ini kan tempatnya juga untuk menahan batang tuh kayak tidak. ember bang? Nah, di tengah-tengah. Jadi Tapi dia dia mentok ke bawah. Kita naruhnya Iya, mentok ke bawah. Iya, Sampai iya. ke dasarnya jangan gelas. tidak bisa juga nggak terlalu yang penting nanti kan air ada di sini Bu. Nanti dia turun Dia harus kena airnya. air ya. sama diperhatikan juga Bu, karena saya juga kan di rumah kan juga bikin pelihara ini. Sebenarnya dengan sistem gede, saya amati kenapa kangkung saya sama kemangi saya itu berubah warna jadi kuning. Nah, itu saya lihat karena air itu kan tidak selalu tetap Bu. Kalau begitu kena sinar matahari pas menguap, jadi kurang. Jadi kita nanti bisa lihat akar ini bergantung aja Bu, dia nggak kena air. Nah, jadi perlu ditambahkan air sampai tenggelam lagi. Jadi harus tenggelam terus Iya, di sini. 5 tuh akar kena air itu aja Bu. Jadi hasil panennya nggak warna hijau. Saya nunggu warna hijau lagi Bu. Hah? Kan saya tambahin air lagi. Oh gitu. Ya. Tapi aslinya dia tetap hijau. Tetap hijau. Nah, sama kayak tanaman kering kita lupa nyiram kan berubah warna dia Bu. Ya, gitu. Kayu. Berarti kalau umpamanya untuk penambahan airnya tadi nggak perlu, mungkin kita harus kita kuras dulu gitu kalau kita ganti Nggak. air, berarti nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau yang kita udah merasa berkurang, berarti kita Tambahin. menambah. Kecuali bau, Nah, bau itu. aroma air itu bau baru Bau. Ini tetangga lewat marah, mau busuk. Tapi tidak ada bau itu juga karena kan sedikit aja enggar-enggar. Kalau umpamanya untuk pada saat kita membersihkan, itu kan nggak boleh semuanya dibuang. Iya. Berarti mungkin air yang bagian atas kita taruh di wadah lain, ya seperti itu. Bisa. Ah, yang Kotor kan yang ke bawah. Ya. itu kita saring ikannya kita pindahkan di air yang sudah mengendak apa yang kita kan separuhnya dibuang. Berarti yang paling yang bawah segini itu yang harus dibuang. Ada yang di atas berarti itu mungkin ya kita Itu pakai bisa. ulang lagi. Tapi cara mudahnya gini Bu. Kita kan selang, Selang juga Oh, kita. bisa. pakai selang. Ah, Nah, kita selang itu sambil kita bersihin. Jadi kotoran yang di bawah itu tersedot oleh selang. Sampai air bisa sedikit. Air bisa sedikit. Jadi Ini tambah. baru Baru ditambah. tambah air baru. Ibu nggak perlu mindah ikan oh, ya. nggak perlu minta airnya juga ya. Airnya juga. Kalau Jadi embernya ada praktis itu, kerannya, jadi nggak menguras. Ya, embernya ada kerannya. Ada juga ember ada yang yang di seperti dipasang itu. keran di bawah itu ada juga. Nah, tapi tetap juga saya harus pakai selang kan karena bersih Endapannya kotorannya. nggak terbuang semua kok. Iya. Oh iya. Kerannya kan agak di atas tuh. Menumpuk Oh, itu bersih juga ya. Oh iya, nyedotnya itu ya. Berapa kali
Sebagusnya waktu air masih banyak itu bu. Jadi nggak Kalau terlalu. saya kuras akuarium di rumah, saya isi dulu, saya umpan pakai begitu. keran. Air keran saya isikan, dia ngalir ke akuarium. Terus saya cabut yang ini, yang dari keran. Jadi dia ini keluar. Saya kalau kuras akuarium di rumah gitu. Buat menggayung. Iya. Jadi saya gitu. Itu apa keran nanti dikira anak cuci tangan. Kalau kan selangnya Tapi dia kalau pakai sistem itu enggak saya enggak berani. kalau sedot waduh. Itu minum air ikan. Semuanya. Sudah lelenya enggak mau. Semuanya. Diganti semua ya. Iya, saya buang baru Iya. bersihin. Jadi jangan blok ganti habis kecuali panen ya. Panen berarti Nah, habisnya. kalau panen Panen semua. semua nggak apa-apa. Yang penting tanamannya juga diperhatikan. Iya, iya. Karena pasti Kalau yang pembibitan dia nggak bisa bibit sendiri ya. bisa ibu. Tapi itu butuh proses yang agak panjang lagi ibu. Jadi dia berkembang dia sendiri maksudnya. Oh, Ya, nggak ini bisa. kan Beli lagi kita tuh nggak perlu bibit. beli bibit. Nggak bisa bu. Kalau Kita harus untuk beli ikan lagi ini. bibitnya. Kalau Sudah mau habis. tahap ke situ bisa, tapi prosesnya sih agak panjang ibu. Harus ada lahan lagi yang Harus ada bisa lahan lagi. pijakan dia itu. Bibit gitu pembibitan. Indukannya, ini kan bisa dijadikan indukan nanti bu, dilihat yang besar besar. Nah yang repot lagi lihat induk mana, jantan mana itu. Nah itu harus belajar lagi lihat jantannya. Nah, Nggak ada KTP. itu kalau dikawinkan ibu hasilnya bisa puluhan ribu telurnya itu. Nah kan kalau kita panen habis beli bibit lagi, baru dibesarin lagi. Nah maksudnya kalau memang secara alami gitu kan, Iya. ternyata harus prosesnya. Iya. Harus buat indukan dulu bu, kan harus pilih induk jantannya mana dibesarkan lagi dulu. Mungkin untuk Dibesarkan di satu tempat. jadi kalau 1 kilo 1 ekor, nah itu jadi indukan nanti dia. Sayang kan bu, sudah 1 kilo kurang 1 kilo ini. Siap digoreng. Tahu-tahu suami pulang kelaparan. Ya kan repotnya nyari bibitnya lagi ya kan. Ya kalau untuk bibit ikan lele berapa pak ukuran kecil pak? Bulan 3 kemarin itu Di mana terdekat Pak di di sini? dinas nanti Dinas kita ingat. lokal sini. Ada ini ke selatan ada ini. Ke selatan Kan pasti di sebelah kiri kan atas sudah timur tahu. Ya, ini dekatnya Kira Beta di jajarannya itu. kita beda tuh. Ini nasabnya kamu. Oh iya iya iya. Kantor-kantor itu. Kalau di sana nikahan di ada situ ya? pembibitan. Nah, setiap Selasa biasanya kita datangkan itu benih dari balai. Jadi apa itu yang pesan-pesan itu nanti di kantong itu 1 kantong itu 50 ekor. Tidak ambil telepon ambil. Oh jadi 1 ekor harus 75 belinya ribu. 50. 75 ribu. Ya enggak, terserah ibu. Terserah. Tapi biasanya 1 ember kan 50 dia. Jadi kita kantongnya 50. Berapa biasa begitu? Itu 1 ekornya tuh 175 rupiah. 1 ekor. Udah sampai 10 ribu tuh ya. Ya. Satu kantongnya itu semua. Nanti menghasilkan 100.000. Pak setiap hari Selasa ada. Selasa ya telepon dulu bu. Biasanya saya pesan. Pesan, Kan nanti nanti Selasa datang tinggal telepon udah ada. Pesan dulu ya. Ya, Tapi sehari itu sebelumnya atau 2 hari Semua sebelumnya. bibit ikan misalnya ada yang pengen ikan apa gitu ada juga. Ikan nila biasanya ada nila sama lele. Kita kan bisa dulu. Oh yang vanila ikan nila sama lele ya. Ini kemarin sebelahnya bu yang saya ini nggak bisa hidup ya pak. Itu kemarin pesan buahnya itu bisa sampai berapa ini kemarin Ya ada kolamnya Pak. kolamnya Ada di dalam. dia kan kantor kemarin. Saya lihat memang di kolam itu banyak kuda-kuda. Itu yang itu. Nggak tahu. Yang jaga. Enggak, memang ada kolamnya wajar Berapa aja kali Pak. pesan dia tuh saya lihat tuh. Tuh juga kolamnya banyak itu saya lihat. Iya. Itu kolam alami. Kolam alam tanah dia ya. Itu airnya dari kepenuhan total. Enggak, itu dia Dari bikin. lagi. Hah? Bikin dia di depan. Dia bikin. Oh, dia bikin juga ya? Kalau Diisi air dari masukin coba dilihat. Kelihatan itu. Ya, Bukan kan dia- bukannya digali tanahnya. digali. Iya kan dari dalam tanah ya. Tahu. Enggak dia Anu kali, itu lah. sama terpal kali.